Nah, ini ya Bapak Ibu yang paling penting ya. Terima kasih nih Bapak Ibu sudah stay di sini. Jadinya seperti ini ya. Untuk wajib pajak badan, nantinya akan ada yang namanya penunjukan orang pribadi yang akan impersonate peran-peran dalam mengelola kewajiban perpajakan wajib pajak badan tersebut. Ya. Jadi intinya gini, ya. Intinya gini, yang bisa login NPWP badan itu tidak dengan menggunakan NPWP badan, enggak. Yang bisa login ke NPWP badan itu adalah menggunakan NPWP penanggung jawab yang ada di dalam DJP. Siapa penanggung jawab yang ada di DJP online? Ya direktur atau apa namanya atau presiden direktur mungkin, ya. Atau misalnya ketua kalau misalnya dia itu bukan itu. Jadi nantinya kita udah nggak bisa login lagi menggunakan NPWP badan, ya. Kita loginnya pakai NPWP direktur, kemudian NPWP direktur itu akan milih badan yang dia akan impersonate. Nah ini tuh bener-bener baru banget nih, gitu ya. Ya ini bener-bener baru banget ya, silakan Bapak Ibu tanya aja gitu. Lah nanti gimana Pak? Sertel badan saya? Udah nggak pakai sertel lagi, pakainya sertel orang pribadi. Lah kenapa seperti itu? Ya karena kan seharusnya ketika dalam mengurus WP badan yang bertanggung jawab itu kan bukan badan tersebut, tapi orang pribadi yang mengoperasikan NPWP badan tersebut, direktur gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih staf pajak, supervisor pajak, atau misalnya manajer pajak bisa login pakai NPWP badan, nggak masalah. Nantinya kalau misalnya pengen login ke NPWP badan, itu harus pakai NPWP direktur dulu. Loh, emang kenapa Pak kalau pakai NPWP direktur? Ya masalahnya kalau misalnya kita login pakai NPWP direktur, nanti bisa ketahuan dong SPT pribadinya direktur juga sama si manajer pajak. Direkturnya mana mau, gitu ya. Jadi ini akan mengubah skema proses bisnis di perpajakan di Indonesia. Nah, solusinya gimana dong Pak? Nah, nantinya direktur itu ya yang login pakai NPWP direktur, pilih NPWP badan bisa menunjuk yang namanya PIC yang tadi fiturnya dalam My Representative untuk mengolah kewajiban perpajakan perusahaan tersebut ya. Misalnya dia tunjuk manajer pajaknya dia, nanti manajer pajak selain login pakai WP pribadi, nanti dia akan login menggunakan WP badan gitu. Jadi ketahuan nih, siapa sih yang mengerjakan atau misalnya siapa yang login menggunakan MPB badan tersebut ya. Jadi ini layaknya seperti gini nih. Kita login pakai akun Instagram kita nih. Ya, misalnya saya Daniel gitu. Misalnya saya punya akun Instagram hobi sepeda gitu ya. Misalkan namanya @daniel_sepeda. Jadi saya login pakai Daniel Sepeda, padahal kan itu kan saya, Daniel sendiri gitu ya. Atau misalnya saya punya hobi dengerin musik, saya suka posting-posting tentang musik. Saya punya akun Instagram Daniel.musik ya. Saya login pakai itu. Persis sama kayak gitu nantinya ya. Fitur impersonate gitu ya. Kok tahu Pak? Nah ini. Oke. Nah ini ya, role access. Nih ya. Bapak Ibu silakan dapat lihat di yang kiri ini ya. Role access wajib pajak orang pribadi ini ya. Dalam konteks penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating ya, alias gitu ya. Di mana pengelolaan akun konteks baik badan maupun OP dengan perwakilan dapat dijalankan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai pengurus atau wakil atau kuasa yang ditunjuk PIC atau wakil atau kuasa login sebagai representatif ya. Jadi dia login sebagai orang pribadi, kemudian dia pilih role WP tadi yang di kanan atas tuh, gitu ya. Badan atau orang pribadi mana yang akan diwakili di bagian sudut kanan atas tadi seperti kita lihat tuh. Ya, jadi dia pasti kan defaultnya kan login pakai NPWP pribadi dia. Tapi nanti dia tinggal pilih perusahaan mana yang mau dikerjakan, ya digunakan. Nah, jadi di dalam drop down list itu terdapat yang namanya main account, ya, merupakan akun Cortex orang pribadi. Dan juga terdapat taxpayer, ya, daftar akun Cortex badan atau orang pribadi yang diwakilinya. Jadi nanti di bulan Januari, secara default, yang bisa buka akun Cortex badan
itu cuman si direktur, ya. Jadi sekarang Bapak Ibu dari sekarang hubunginlah direktur, ya. Hubungilah Bapak Ibu direktur, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu direkturnya di Indonesia ya ajak meeting lah. Kalau misalnya direkturnya di luar negeri ya ajak Zoom meeting lah atau apalah gitu. Kasih tahu bahwa nanti ketika Cortex berlaku, yang bisa login ke dalam WP Badan itu pakai NPWP dia, pakai NPWP pribadi dia, gitu ya. Jadi ya ini mungkin akan ada sedikit kericuhan gitu ya. Ya memang seharusnya kan yang bisa login kan direktur gitu kan. Tapi masalah kan direktur kan nggak bisa ditemui, gitu ya, nggak bisa ditemui setiap saat gitu ya. Nah mungkin nanti awal-awal di 1 Januari mungkin ya kita langsung meeting nih, langsung adakan meeting gitu sama direktur. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngomong perusahaan-perusahaan besar ya, direkturnya mungkin sama-sama buka Cortex dan nanti direkturnya juga langsung tunjuk representatif-representatif yang bisa untuk mengurus perusahaan ini. Karena yang bisa buka yang bisa buka Cortex itu Cortex Badan alias WP Badan itu cuma direkturnya doang. Kalau sekarang kita bisa login pakai NPWP Badan, Sertel Badan. Nantinya nggak bisa, kita pakai NPWP Direktur, ya. Kalau misalnya direkturnya nggak bisa dihubungi, ya, atau misalnya DJP online kita nggak tahu, berabe. Jadi dari sekarang, bilangin sama direkturnya Bapak Ibu, bahwa nanti login ke WP Badan di 1 Januari itu pakai NPWP dia, gitu ya. Ya kita nggak mau tahu ya, SPT pribadinya ini gimana, tapi intinya kita pengen bisa login WP Badan aja. Kalau nggak, nggak bisa buat faktur. Masalahnya kan kewajiban pajak itu kan adanya tuh setiap hari, gitu ya. Bikin faktur setiap hari, bikin bukti foto mungkin nggak setiap hari, tapi bikin faktur kan setiap hari. Nah itu tuh harus segera ngomongin tuh sama direkturnya. Jadi nanti secara default, direktur itu akan login pakai nama orang pribadinya dia. Kemudian dia tinggal pilih drop down list di sini, pilih dia mau pakai perusahaan apa, gitu ya. Misal di sini NPWP pribadinya dia, nah di sini misalnya NPWP PT-nya, misalnya PT ABC, dia tinggal pilih, gitu ya. Nanti akan seperti itu. Gitu. Jadi ini yang paling penting. Bapak Ibu harus ngomong sama direktur. Ya, bagusnya kalau misalnya Bapak Ibu di sini direktur yang penanggung jawab PT tersebut jadi tahu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ini bukan direktur, ya ngomong lah sama direkturnya. Gitu. Kenapa sih seperti ini ya? Kenapa sih repot banget gitu ya? Karena gini, role access ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun WP, di mana benar-benar hanya wajib pajak orang pribadi. Jadi kita udah nggak bisa bekerja berdasarkan wajib pajak badan, udah nggak bisa. Kita bekerjanya berdasarkan orang pribadi semua jadinya, ya. Kita bertanggung jawab atas nama kita sendiri, gitu ya. Atau kuasa saja yang dapat mengelola, gitu. Jadi ini benar-benar hal yang baru, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu kalau misalnya login pakai WP Badan ya di simulator, ini tuh akan ada yang namanya langkah pertama setelah login menggunakan akun wajib pajak badan adalah menunjuk penanggung jawab wajib pajak badan ya. Tapi nantinya ya ini udah akan tertunjuk sendiri ya menggunakan NPWP direktur. Ini saya baca dulu ya. PIC wajib pajak badan merupakan wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi nantinya era wajib pajak badan itu udah nggak ada lagi. Adanya era wajib pajak orang pribadi yang melakukan impersonate atau melaksanakan peran di wajib pajak badan. Jadi menurut saya sih ini paling penting karena ini akan merubah total cara kerja kita tentang WP Badan ini ya. WP orang pribadi yang memiliki keterkaitan dengan wajib pajak badan, PIC bertindak atas nama. Ya, jadi di sini PIC orang pribadi bertindak atas nama wajib pajak badan, tapi ini tetap aja wajib pajak orang pribadi bukan wajib pajak badan. Beda ya. Jadi harus Bapak Ibu harus ngomong sama direktur dari sekarang ya. Masih 3 bulan ngomong aja ya, woro-woro aja gitu ya. Nanti tolong dibantu Pak, nanti kita login WP Badan pakai NPWP-nya Bapak atau Ibu gitu. Jadi Bapak atau Ibu pastikan bisa login ke Cortex ya, gitu ya, aman ya, gitu ya. Nanti kalau misalnya udah bisa login pakai dia, ya bisa tunjuk PIC-nya ya untuk bikin draft SPT, tanda tangan dokumen, ya seperti bukti potong, faktur pajak, surat SPT dan lain-lain ya. Serta memberikan otoritas kepada pihak lain yang terkait lainnya, misalnya pegawai atau konsultan pajak untuk melakukan administrasi perpajakan, baik dalam menyusun draft atau menandatangani dokumen perpajakan. Jadi ini Bapak Ibu ya, masa depan perpajakan itu adalah orang pribadi yang menjadi impersonator dari wajib pajak badan. Kita sudah tidak bisa lagi login pakai NPWP badan. Nah, lalu apa dampaknya?
ya. Dampaknya apa? Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya. Kalau misalnya kita apa namanya wajib pajak direktur, kita bisa pilih nih role kita, kita bisa tulis PIC kita ya untuk menjadi representatif gitu ya. Jadi tapi ini harus dilakukan oleh direktur dulu awalnya ya. Ya, seperti ini tuh ya ada detail representative scope. Jadi ini seperti penunjukan PIC misalnya karyawan-karyawan manajer pajak atau konsultan pajak ditunjuk sama direkturnya. Tapi direkturnya harus login dulu. Kita nggak bisa login nggak pakai NPWP direktur ya. Jadi direkturnya harus bisa dihubungin dari sekarang ya. Seperti itu. Oke, ntar ya. Yang lainnya udah 50 aja. Nah, dampaknya apa kalau misalnya kita udah nggak bisa login pakai WP Badan? Dampaknya adalah sertifikat digital wajib pajak badan sudah tidak ada lagi. Karena yang adanya hanyalah sertifikat digital wajib pajak orang pribadi. Ya sekarang kan kita punya tuh sertel wajib pajak badan ya, di faktur atau misalnya di buku notifikasi. Nantinya sertifikat digital hanya ada untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan udah nggak ada lagi. Lah kenapa seperti itu? Ya kan memang harusnya seperti itu. Kalau misalnya kita tanda tangan SPT, ya kita tanda tangan pakai tanda tangan kita dong, pribadi. Atau misalnya kita tanda tangan faktur pajak, ya kita tanda tangan pakai kita dong sebagai misalnya manajer pajak atau supervisor pajak, bukan pakai tanda tangan badan. Gitu ya. Jadi, ini paradigma tuh yang akan benar-benar mengubah Cortex di Indonesia. Gitu ya. Nah, sertifikat digital orang pribadi ini bisa disediakan oleh DJP secara gratis. Namanya adalah KODJP ya, bukan knockout, tapi kode otorisasi DJP. Itu bisa disediakan oleh DJP, tapi itu hanya untuk orang pribadi. Untuk badan sertifikat digital sudah tidak ada lagi, karena semuanya harus diwakili oleh direktur paling minimal. Ya, ini akan benar-benar beda banget ya, jauh benar-benar berbeda banget ya. Makanya ini yang paling penting ya, nomor 7 sama nomor 8. Nah, kalau bisa dijadikan DJP secara gratis, bisa juga dibeli dari perusahaan penyedia tanda tangan digital, ya. Tapi ini opsional, gitu ya. Misalnya, ada yang perusahaan penyedia tanda tangan digital seperti Privi atau Vida, ya ini nggak disponsorin, tapi ya memang mereka cukup terkenal, gitu ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam DJP ini, gitu, tanda tangan digitalnya. Jadi, tanda tangan memang udah nggak pakai pulpen lagi, tapi ya pakai digital. Nah, digitalnya itu bisa disediakan secara gratis sama DJP, namanya KODJP. Bisa juga kita pakai yang berbayar gitu. Kalau misalnya memang kita mau pakai yang berbayar, bisa juga. Tapi udah nggak fisik lagi. Tapi kita tanda tangannya, baik tanda tangan faktur, tanda tangan bukti potong, tanda tangan SPT, udah bukan pakai sertel wajib pajak badan lagi. Pakainya adalah tanda tangan digitalnya orang pribadi. Ya, jadi era baru Cortex itu bukan tentang WP badan lagi, tapi adalah orang WP pribadi yang mengimpersonate badan. Ya, ini yang benar-benar beda banget, gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti ketika kita mau sign dokumen, yang mau tanda tangan dokumen, ada yang namanya signing type, misalnya taxpayer signature. Di sini signer providernya atau penyedia tanda tangan digitalnya misalnya KODJP, kode otorisasi DJP. Kita bisa pilih nanti misalnya ada pilihan-pilihan lain ya. Nah, kita bisa pilih signer ID-nya juga signer password-nya ya. Kita tinggal confirm sign aja ya. Jadi nggak usah tangan digital, tapi harus menggunakan sertifikat digitalnya orang pribadi. Sudah tidak lagi sertifikat digital wajib pajak badan. Ya, itu era baru pajak ya di Indonesia. Bener-bener baru banget ya. Jadi kita belajar pajak itu nggak bisa berhenti belajar pajak ya. Saya dari 2008 belajar pajak sampai sekarang nggak pernah berhenti. Terus aja belajar pajak ya. Senang banget kita belajar pajak, memang luar biasa memang. Ya, setelah pajak itu selalu luar biasa. Nah, sudah 1 jam ya. Saya lewat 3 menit, tapi nggak apa-apa. Ini kasih kesimpulan dan saran dulu ya. Bagi Bapak Ibu, konteks administration ini kesimpulannya adalah era baru perpajakan Indonesia secara keseluruhan ya. Jadilah adaptif ya, jangan baper ya, dan pelajari dengan cepat. Terutama tadi nomor 7. Dari sekarang ngomong sama direktur gitu ya, tentang tadi nomor 7 tadi akan impersonate. Kemudian jika tidak ada perubahan, Cortex akan berlaku pada 1 Januari 2025 dan berlaku mulai masa pajak Januari 2025 dan tahun pajak 2025. Jadinya nanti untuk yang tahun pajak 2024
SPT tahunan tetap pakai yang lama ya. Kalau misalnya badan tetap pakai e-form, kalau misalnya orang pribadi tetap pakai e-filing dan sebagainya atau e-form gitu ya. Mulai tahun pajak 2025 baru pakai yang baru yang tadi saya bilangin. Dan juga mungkin pada awal berlakunya Cortex, tadi seperti saya bilang ya, mungkin ada beberapa pertanyaan, ada beberapa kericuhan mungkin ya, karena ini benar-benar baru dan mungkin ada error, jadi tetaplah update ya. Tax Academy ya nanti akan update ya dengan segala update yang mungkin akan terjadi, gitu ya. Udah ya, yang lupa yang paling penting tadi ngomong sama direktur mengenai fitur impersonate ini, gitu ya. Nanti login pakai WP Badan, pakai NPWP dia, gitu. Jadi inilah siap-siap lah, gitu ya. Thank you ya.